Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Dr. Insinyur Goklasyan. Nama saya Muhammad Lazuardi Ramdhani dengan NIM 250201020037 dari kelas MJ107. Hari ini saya akan mempresentasikan ulasan komprehensif saya terhadap 5 artikel jurnal bereputasi mengenai manajemen rantai pasok. Fokus utama analisis saya adalah melihat bagaimana integrasi teknologi dan manajemen risiko sistemik membentuk daya saing rantai pasok di masa depan. Kelima artikel yang saya pilih ini dari tahun 2025 sampai 2026. Ini mencakup spektrum yang luas. Yang pertama adalah digitalisasi pada rantai pasok sayuran di Dhaka. Kedua, pengaruh lokasi jaringan terhadap inovasi perusahaan. Ketiga, ada tipologi risiko rantai pasok yang menyatukan. Keempat, ada efek limpahan inovasi rendah karbon melalui Green SCM. Kelima, manajemen risiko berlanjutan di era regulasi uji tuntas wajib. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Analisis kita dimulai dari identifikasi masalah. Jurnal-jurnal ini menyoroti transisi besar dari inefisiensi tradisional pada distribusi pangan pada jurnal pertama hingga fragmentasi dalam manajemen risiko. Lalu, masalah krusial yang diangkat adalah bagaimana posisi perusahaan dalam jaringan eksternal seringkali diabaikan dalam mendorong inovasi pada jurnal kedua, serta tuntutan pasar global yang kini memaksa transformasi rendah karbon dan kepatuhan hukum yang ketat pada jurnal keempat dan kelima. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian-penelitian ini sangat strategis. Selain untuk mengembangkan kerangka KPI digital untuk efisiensi pada jurnal pertama, penelitian ini bertujuan memetakan bagaimana sentralitas jaringan dapat mengamankan sumber daya inovasi pada jurnal kedua. Secara konseptual, tujuannya adalah menyatukan bagaimana fenomena risiko ke dalam satu tipologi yang sistemik. Dan menguji adalah apakah praktik Green SCM benar-benar memberikan insentif jangka panjang bagi pemasok di hulu pada jurnal keempat dan kelima. Dilihat dari metodologinya terhadap kedalaman analisis yang bervariasi. Jurnal 1 menggunakan pendekatan ESM dan MICMAC untuk hierarki KPI. Jurnal kedua menggunakan social network analysis pada data besar Cina. Jurnal keempat menerapkan model different indifference untuk melihat apakah dampak kebijakan hijau ini berpengaruh atau tidak. Penggunaan metode yang beragam ini menunjukkan bahwa analisis rantai pasok saat ini sangat beragam, bergantung pada pengolahan data besar dan pemodelan matematis yang presisi. Temuan utama menunjukkan bahwa literasi digital dan kemitraan strategis adalah penggerak utama keberlanjutan. Implikasinya sangat dalam bagi manajer. Kita harus beralih dari sekedar menjaga aliran material menuju tanggung jawab sistemik yang lebih luas. Posisi strategis dalam jaringan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memfasilitasi inovasi. Selain itu, kolaborasi hijau terbukti menciptakan ekosistem berkelanjutan tanpa mengorbankan profitabilitas perusahaan. Terakhir, seluruh ulasan ini sangat relevan dengan materi sesi 1 hingga 15, mulai dari strategi responsif hingga pentingnya kolaborasi dan transparansi informasi. Kriteria pemilihan pemasok di sesi 6 kini harus mengintegrasikan standar keberlanjutan sebagai gatekeeper utama. Secara keseluruhan, jurnal-jurnal ini memperkaya pemahaman kita bahwa rantai pasok modern, sinergi antara teknologi, strategi jaringan, dan etika bisnis global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.